Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang ada pada mata kuliah kalkulus integral, yaitu deret pangkat. Oke, sejauh ini kita telah mempelajari ya apa yang disebut dengan deret konstanta, yaitu deret yang berbentuk sigma UN, di mana setiap UN adalah bilangan. Nah, sekarang kita akan meninjau deret fungsi, yaitu deret yang berbentuk sigma UN X. Nah, di sini ada contoh yaitu sigma tak hingga n sama dengan 1 sin nx per n kuadrat sama dengan sin x per 1 ditambah sin 2x per 4 ditambah sin 3x per 9 dan seterusnya. Nah, tentunya begitu kita mensubstitusikan suatu nilai untuk x, misalnya x sama dengan 2,1, kita kembali ke daerah yang sudah kita kenal, yaitu deret konstanta. Jadi di sini terdapat dua pertanyaan penting ya untuk ditanyakan mengenai deret fungsi tersebut. Yang pertama, untuk nilai x yang berapakah nilai tersebut akan konvergen? Yang kedua, untuk fungsi apakah deret itu konvergen, yakni berapakah jumlah Sx deret itu. Situasi umum deret fungsi adalah pokok bahasan yang dibahas dalam kuliah kalkulus lanjut. Meskipun demikian, di dalam kalkulus dasar kita dapat mempelajari deret khusus yang disebut dengan deret pangkat. Deret pangkat dalam X yaitu berbentuk seperti ini ya, yaitu sigma tak hingga n sama dengan 0 an x pangkat n sama dengan a0 ditambah a1 x plus a2 x kuadrat dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menginterpretasikan a0 x pangkat 0 sebagai a0, bahkan jika x sama dengan 0. Kita juga dapat segera menjawab dua pertanyaan tersebut untuk sebuah deret pangkat seperti ini. Oke, kita lanjut pada contoh pertama, yaitu untuk nilai-nilai x berapakah deret pangkat. Nah, jadi di sini ada sigma tak hingga n sama dengan 0 ax pangkat n sama dengan a ditambah ax ditambah a pangkat 2 ditambah a pangkat 3 dan seterusnya. Konvergen dan berapakah jumlahnya? Asumsikan a tidak sama dengan 0. Jadi, untuk penyelesaiannya, sebenarnya kita membahas deret ini dalam subbab 9.2, subbab yang sebelumnya ya, dengan R sebagai ganti X dan menamakannya deret geometrik. Jadi deret tersebut itu konvergen untuk min 1 kurang dari X kurang dari 1 dan mempunyai jumlah XX yang diberikan oleh himpunan konvergen. Nah, jadi ini ya nilai konvergensi untuk sigma tak hingga n sama dengan 0, di mana x pangkat n tambah 1, 2 pangkat n sama dengan 1 ditambah 1 per 2 x per 2 ditambah 1 per 3 x kuadrat per 2 kuadrat ditambah 1 per 4 x kuadrat per 2 kuadrat dan seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi perhatikan bahwa beberapa suku mungkin negatif jika X negatif. Marilah kita uji menggunakan uji rasio mutlak untuk konvergensi mutlak. Nah, di sini kita menggunakan teorema 9.5c. Nah, jadi di sini ada ini ya. Pro sama dengan limit n mendekati tak hingga mutlak X pangkat n plus 1 per n ditambah 2 dikali 2 pangkat n plus 1 ditambah x pangkat n per n ditambah 1 dikali 2 pangkat n sama dengan limit n mendekati tak hingga mutlak x per 2 dikali n ditambah 1 per n ditambah 2 sama dengan mutlak x per 2. Nah, deret konvergen secara mutlak oleh karenanya konvergen apabila pro sama dengan mutlak x per 2 kurang dari 1 dan divergen ketika mutlak x lebih dari 2. Nah, agar lebih paham lagi, teman-teman bisa lihat untuk gambar berikut ini ya, ini ya gambarnya. Oke, kita lanjut pada contoh ketiga. Carilah himpunan konvergensi untuk
sigma tak hingga sampai n sama dengan 0, di mana x pangkat n per n faktorial. Nah, untuk penyelesaiannya itu perlu sama dengan limit n mendekati tak hingga mutlak x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 faktorial dibagi x pangkat n per n faktorial sama dengan limit n mendekati tak hingga mutlak x per n ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita simpulkan dari uji rasio mutlak bahwa deret ini konvergen untuk semua x. Nah, lihat pada gambar berikut. Oke, yang selanjutnya kita langsung saja masuk pada teorema A. Jadi, himpunan konvergensi untuk deret pangkat sigma an x pangkat n selalu berupa selang dari ketiga jenis berikut. Yang pertama, titik tunggal x sama dengan 0. Yang kedua, selang min r, r ditambah kemungkinan salah satu atau kedua titik ujungnya. Kemudian yang ketiga, seluruh garis bilangan real. Jadi, dalam ketiga ini, deret tersebut dikatakan mempunyai jari-jari konvergensi, yaitu masing-masing OR dan tak hingga. Jadi, bukti andaikan bahwa deret konvergen di x sama dengan x1 tidak sama dengan 0, maka limit x mendekati tak hingga an x pangkat n sampai 1 sama dengan 0. Sehingga pasti terdapat bilangan n di mana mutlak an x pangkat n sampai 1 itu kurang dari 1 untuk n lebih dari sama dengan n. Maka untuk sebarang x yang memenuhi mutlak x kurang dari mutlak x1. Nah, kemudian untuk yang teorema B, deret pangkat sigma an x pangkat n konvergen mutlak pada bagian dalam dari selang konvergensinya. Deret pangkat x sampai a sebuah deret yang berbentuk sigma an dalam kurung x min a pangkat n sama dengan a0 ditambah a1 dalam kurung x min a ditambah a2 dalam kurung x min a kuadrat dan seterusnya. Dinamakan deret pangkat dalam x sampai a. Semua yang telah kita katakan tentang deret pangkat dalam x berlaku pula bagi deret dalam x sampai a. Khususnya, himpunan konvergensinya selalu berupa salah satu dari jenis interval berikut. Nah, yang pertama, titik tunggal x sama dengan a. Yang kedua, interval a sampai r dan a plus r. Mungkin ditambah dengan salah satu atau kedua titik ujungnya seperti gambar berikut. Nah, jadi di sini a min r-nya, kemudian di sini titik tengahnya itu a, dan di sini ada a plus r. Yang ketiga itu seluruh garis bilangan real. Jadi ini tuh merupakan garis bilangan real. Nah, untuk contohnya kita masuk ke contoh yang kelima. Jadi carilah himpunan konvergensi untuk sigma tak hingga sampai n sama dengan 0 x min 1 pangkat n per x plus 1 pangkat 2. Untuk penyelesaiannya, kita akan terapkan uji rasio mutlak. Nah, dimana perlu sama dengan limit n mendekati tak hingga x min 1 pangkat n plus 1 per n plus 2 pangkat 2 dibagi x min 1 pangkat n per n ditambah 1 pangkat 2 sama dengan limit n mendekati tak hingga mutlak x min 1. Kemudian di sini n plus 1 pangkat 2 per n pangkat 2 n plus 2 pangkat 2 sama dengan mutlak x min 1. Jadi, deret tersebut jika 0 kurang dari x kurang dari 2,
Deret tersebut divergen jika mutlak X min 1 lebih dari 1. Deret tersebut juga konvergen, bahkan konvergen mutlak, baik pada titik-titik ujung 0 maupun 2. Sebagaimana yang kita lihat dengan mensubstitusikan kedua nilai tersebut. Jadi himpunan konvergensi ini berupa selang tertutup mutlak 0,2. Nah, untuk lebih jelasin lagi, teman-teman bisa lihat ya untuk gambar ini. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya ada operasi deret pangkat, diferensiasi dan integrasi suku demi suku. Untuk teorema A, andaikan bahwa Sx adalah jumlah deret pangkat pada interval 1, yakni Sx sama dengan sigma tak hingga sampai n sama dengan 0, an x pangkat n sama dengan a0 ditambah a1 x ditambah a2 x kuadrat ditambah a3 x pangkat 3 dan seterusnya. Maka apabila x adalah di bagian dalam terhadap 1. Nah, yang pertama ada x aksen x sama dengan sigma tak hingga sampai n sama dengan 0, di mana dx an x pangkat n sama dengan sigma tak hingga sampai n sama dengan 1, na n x pangkat n min 1 sama dengan a1 ditambah 2a2 ditambah a3 x kuadrat dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, integral dengan batas atas x dan batas bawah 0 st d sama dengan sigma tak hingga sampai n sama dengan 0 dengan integral dengan batas atas x dan batas bawah 0 an r pangkat n dt sama dengan sigma xn sama dengan 0 an per n ditambah 1 x pangkat n plus 1 sama dengan a0x ditambah 1 per 2 a1 x kuadrat ditambah 1 per 3 a2 x pangkat 3 ditambah 1 per 4 a3 x pangkat 4 dan seterusnya. Nah, untuk contoh yang pertama, terapkan teorema A untuk deret geometrik. Jadi 1 per 1 min x sama dengan 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan seterusnya, dimana min 1 itu kurang dari x dan kurang dari 1 untuk memperoleh rumus-rumus untuk dua deret baru. Untuk penyelesaiannya, dengan mendiferensiasikan suku demi suku dihasilkan 1 per 1 min x kuadrat sama dengan 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 dan seterusnya, dimana min 1 kurang dari x kurang dari 1. Dengan mengintegrasikan suku demi suku, kita memperoleh integral dengan batas atas x dan batas bawah 0 1 per 1 min t dt sama dengan integral dengan batas atas x dan batas bawah 0 1 dt ditambah integral dengan batas atas x dan batas bawah 0 t dt ditambah integral dengan batas atas x dan batas bawah t pangkat 2 dt dan seterusnya, yakni min ln 1 min x sama dengan x ditambah x kuadrat per 2 ditambah x pangkat 3 per 3 dan seterusnya, dimana min 1 kurang dari x dan kurang dari 1. Nah, jika x kita ganti dengan min x dalam persamaan terakhir dan memperkalikan kedua ruas dengan min 1, maka kita peroleh ln 1 ditambah x sama dengan x min x kuadrat per 2 ditambah x pangkat 3 per 3 dikurang x pangkat 4 per 4 dan seterusnya, dimana min 1 itu kurang dari x kurang dari 1. Oke, mungkin itu tadi ya pembahasan mengenai deret pangkat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.